Pemirsa, Anda mungkin belum banyak tahu bahwa olahraga bela diri asli rumpun Melayu yaitu pencaksilat kini tengah digandrungi oleh para mahasiswa di Jerman. Bahkan para pesilat Jerman ini juga didaulat untuk mendemonstrasikan kebolehan mereka pada pembukaan kejuaraan dunia pencaksilat di Singapura pertengahan Desember yang lalu. Wah, bagaimana ya aksi mereka? Langsung kita lihat liputannya dalam sorotan berikut ini. Inilah aksi para pesilat warga Jerman yang mendemonstrasikan kepiawaiannya dalam gerak dan laga pencaksilat. Gerakan yang dilakukan oleh para pesilat yang mayoritas merupakan para mahasiswa di Jerman ini memang mengundang decak kagum para insan silat di dunia. Betapa tidak, aksi mereka bahkan diundang oleh panitia kejuaraan dunia pencaksilat yang ke-8 di Singapura pertengahan Desember lalu. Mereka dipercaya untuk memperagakan jurus-jurus silat untuk kategori seni, baik melalui pergerakan tangan kosong hingga memakai senjata. Adalah Octav Dirgantara yang mulai mengenalkan mereka kepada cabang olahraga bela diri asli rumpun Melayu ini pada tahun 1980 lalu. Saya ke Jerman tahun 1980, Mas. Memang niat saya ke sana memang mau mengembangkan pencaksilat. Waktu itu pencaksilat memang belum dikenal dan saya memulainya lah dengan di awal pertemuan dengan mengajar para mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Waktu itu saya punya 60 orang mahasiswa Indonesia ikut saya. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mahasiswa Indonesia makin sedikit, tapi Jermannya makin banyak. Dan sekarang sampai 2004 ini 250 mahasiswa Jerman, orang-orang Jerman ya ikut pencaksilat saya. Dan tidak hanya di Berlin, saya mengajar memang di Berlin, saya mengajar di 3 sekolah di Berlin ini. Dan tapi para pelatih yang sudah 5 atau sampai 10 tahun belajar di saya diwajibkan untuk mengajar pencaksilat itu di beberapa kota di kota Jerman ini. Kayak di Frankfurt, kayak di Darmstadt, di Köln, kayak di Bayreuth. Jadi berkembang di sana dengan murid masing-masing muridnya. Di Berlin sendiri ada 6 tempat latihan. Saya mengajar di 3 tempat dan murid saya yang senior itu mengajar di 3 tempat, di 3 sekolah. Di sana latihan tempat pengajaran pencaksilat itu dilakukan dengan di sekolah-sekolah, sekolah sport. Barangkali kalau di sini sport center barangkali. Kalau di Jakarta ini namanya sport center barangkali. Walaupun bela diri itu lain daripada yang lain karena unsurnya komplit. Di mana dikenal tanding, ya seperti bela diri yang lain lah, tanding gitu. Terus ada lagi olahraganya, terus ada lagi seninya, dan lagi ada pendidikan kayak mental spiritualnya begitu. Jadi mereka melihat alangkah komplitnya bela diri ini. Langkah Octav untuk mengenalkan pencaksilat di negeri Jerman ini memang terbilang hebat. Pada awalnya, Octav yang sempat menjadi pengarah laga dalam berbagai film action terkenal era tahun 75 hingga 80-an seperti Si Buta dari Gua Hantu dan Pitung memang hanya menjadi karyawan bea dan cukai bagian imigrasi. Namun tekad untuk mengembangkan silat di negara Jerman terus dilakukannya dengan mendirikan perguruan pencaksilat. Upaya yang dilakukan Octav memang pada awalnya belum mendapat respon dari masyarakat Jerman. Namun perlahan demi perlahan pencaksilat mendapat tempat di hati yang pada umumnya dari kalangan mahasiswa. Demo yang pertama tadi kami bawakan untuk dalam rangka demonstrasi kami di pembukaan kejuaraan dunia yang ke-8 di Singapura. Yang pertama itu tadi urutannya adalah kembangan. Kembangan namanya istilah Jermannya gruppe. Kalau gruppe barangkali massa ya. Kembangan massa yang dimainkan oleh 26 pesilat, laki dan wanita. Kemudian dilanjutkan dengan serang bela tangan kosong. Saya kira sudah
umum, banyak kita lihat dalam pencak silat di Indonesia ini. Terus yang berikutnya adalah memainkan serang bela dengan senjata ruyung, sepasang tongkat, ya, dengan rotan. Sudah itu dilanjutkan dengan serang bela pisau. Bagaimana membela diri andai kata lawannya memakai pisau. Terus dilanjutkan dengan pembelaan diri memakai sepasang toya, dengan toya. Dan mereka tuh memainkannya, berlatih sebenarnya tidak cukup lama, 6 bulan barangkali berlatih, dengan seminggu 2 kali latihan. Ya karena waktu mereka terbatas, karena sebagai mahasiswa ada juga yang sudah bekerja, jadi seminggu 2 kali kita latihan untuk persiapan ini. Sebenarnya di luar negeri sudah cukup populer ya, Mas ya. Ya cuma masalahnya memang komunikasi antara barangkali pusat sama luar itu mungkin mesti lebih intensif. Di antaranya dengan maksud saya kami mengadakan demonstrasi ini pun dengan maksud agar masyarakat kita di tanah air itu tahulah bahwa Pencaksilat itu di luar negeri sudah berkembang sangat luas, sangat digemari. Salah satunya di Jerman ini. Terus saya ingin juga menggugah, karena saya sebagai orang Indonesia, saya ingin menggugah juga bahwa kaum muda remaja kita di Indonesia itu agar menyayangi lah, mencintai kebudayaan bela diri pencaksilat ini sebagai milik bangsa kita daripada mempelajari bela diri yang lain. Pencak silat di Jerman memang tidak sepopuler olahraga bela diri lainnya seperti karate, judo, ataupun jujitsu yang juga banyak berkembang. Namun diakui oleh para pesilat Jerman, olahraga bela diri pencak silat ini memiliki karakter tersendiri bagi mereka. Selain terkandung bela diri, juga seni serta mental spiritual. Saya suka sekali. Sebenarnya pencak silat istimewa itu khusus karena ya ada yang unik dengan kembangan, dengan yang mental spiritual, dengan budaya asing yang termasuk itu benar hobi yang baik. Mereka suka karena karakternya lain. Yang nggak tahu itu opini saya sendiri, tapi murid-murid sering mungkin kurang sombong daripada yang kickboxer. Yo. Mereka mau belajar mental itu tadi ya? Iya, yang mental spiritual penting. Dan yang seni itu biasanya kurang ada di dalam seni bela diri lain, saya rasa. Dari segi jurus mungkin pada karate agak bebas kan pergerakannya, silat kan ada itu ada kesulitan nggak belajar? Karena ada guru, nggak ada kesulitan. Iya. Tapi untuk orang bule itu memang saat mulai itu sedikit aneh, tapi ya, saat saya lihat yang pertama kali saya langsung seperti jatuh cinta dengan menggerakkan. Yang kebanyakan itu murid universitas, tapi ada semuanya, juga ada anak kecil, ada grup untuk anak berumur 12, sudah ada banyak yang mulai, dan juga ada yang sudah dewasa, ada orang polisi, ada orang mana-mana saja yang bisa ikut. Untuk memperluas pencaksilat di Jerman, apa saja yang Anda telah lakukan di sana? Sering ada show, misalnya saat demonstrasi 17 Agustus atau kalau ada malam kesenian Indonesia di antaranya. Iya. Indonesia Kultur Abend orang sudah bilang. Iya. Dan kalau tidak ada pertandingan, tapi pertandingan kecil, saya rasa di Jerman tidak ada sering pertandingan, karena itu lebih sering ada misalnya di Belanda, karena itu orang Belanda biasanya lebih baik untuk bertanding daripada orang Jerman mungkin. Ya, gitu. Kita sebagai masyarakat rumpun Melayu, tempat lahirnya olahraga pencaksilat ini memang patut berbangga. Betapa tidak, meski di Asia pencaksilat belum mendapat tempat, terbukti dengan batalnya digelar
di multi-event Asian Games Doha Qatar 2006 mendatang, meski pencaksilat telah melakukan eksebisi pada Asian Games Busan 2002 lalu. Kita tentunya selalu berharap agar pencaksilat ini dapat segera oleh masyarakat Asia dan tentunya dunia, jadi bukan saja digelar di multi-event Asian Games, tetapi juga Olimpiade seperti halnya olahraga bela diri lainnya. Apa yang telah dilakukan oleh Octav Dirgantara ini memang patut kita beri acungan jempol. Langkah untuk memasyarakatkan pencaksilat semoga dapat dilakukan oleh Octav lainnya dan pada akhirnya mengangkat citra pencaksilat di kancah dunia. Pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda dalam Sportika, Sport dan Problematika. Akhirnya saya Tantri Murdopo harus undur diri dulu, tapi jangan khawatir karena kami akan kembali Sabtu depan masih sama setiap hari Sabtu jam 10 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Sampai jumpa, sekali lagi selamat tahun baru dan maju terus Sport Indonesia.